Halo Love LK. Di video kali ini aku akan membahas mengenai hakikat penafsiran dalam puisi. Sebenarnya bagaimana penafsiran dalam puisi itu, faktor apa saja yang menentukan proses penafsiran itu, dan bagaimana situasi penafsiran yang akan terjadi ketika beberapa orang disuguhi dengan satu puisi yang sama. Nah, berkenaan dengan itu aku akan membahasnya secara perlahan-lahan di video ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa membaca puisi adalah suatu proses komunikasi yang agak rumit sebenarnya. Ada garis tidak tampak yang menghubungkan penyair puisi dan tentu saja dengan para pembacanya. Di antara pembaca dan puisi terdapat komunikasi langsung, tetapi belum tentu ada komunikasi langsung antara para pembaca dan juga si penyair. Melalui puisi yang ditulisnya itulah sang penyair berkomunikasi dengan pembacanya. Namun, karena puisi disusun dalam bahasa, bisa saja apa yang diniatkan penyair tidak sampai kepada pembaca. Ini merupakan hal yang biasa terjadi di dalam pembacaan sastra. Jangankan dalam pembacaan terhadap karya sastra, dalam komunikasi sehari-hari pun bisa saja kita mengalami salah wesel. Salah wesel ini artinya sama dengan salah alamat atau salah paham akan suatu pengertian. Hal ini bisa terjadi karena hal yang ingin kita sampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara. Uniknya itulah hakikat dari bahasa, alat komunikasi sehari-hari kita. Inti dari pembacaan puisi sebenarnya adalah dalam penafsiran masing-masing pembaca memiliki hak untuk menerima makna puisi yang dibacanya. Pemaknaan yang dibuatnya ditentukan oleh pengetahuan dan juga pengalaman hidupnya, di samping pengetahuan tentang hal-hal yang menyangkut kesastraan pada umumnya, terutama piranti sastra. Pengetahuan dan juga pengalaman hidup ini berkaitan erat dengan latar belakang. Karena masing-masing dari kita ini memiliki latar belakang ya kehidupan dan keyakinan yang berbeda-beda, maka dampak puisi terhadap kita juga bisa berbeda-beda. Nah, dalam kesastraan, hal ini disebut sebagai makna jamak, yaitu makna atau dampak sebuah sajak kepada pembacanya bisa bermacam-macam tergantung pada pengalaman, ideologi, pendidikan, sikap hidup, agama, jenis kelamin, budaya, status sosial, dan sebagainya. Semua itu dapat memengaruhi pemahaman dan juga penafsiran orang terhadap puisi. Oleh karena itu, tidak menuntut kemungkinan ketika satu puisi disuguhkan kepada banyak orang, pemahaman dan penafsiran yang akan ditimbulkan pun akan sangat beragam, tergantung dari hal yang sudah disebutkan tadi, yaitu latar belakang, kehidupan, dan juga pemahamannya terhadap kesastraan. Di layar, aku sudah menampilkan sebuah puisi berjudul Pidato di Kubur Orang yang ditulis oleh Subagio Sastrowardoyo. Bagaimana penafsiran dari puisi itu? Apakah itu berupa sindiran, pasemon, atau ironi? Bisa saja kita menafsirkan sajak itu sebagai pasemon, bisa juga sebagai pernyataan lugas tentang watak seseorang. Kalau kita menafsirkan sebagai sindiran, maka tentunya sajak itu mengungkapkan hal yang sama sekali sebaliknya. Orang harus memiliki sikap dalam hidup ini, tidak sekadar mengalah dan dengan begitu saja menerima nasib yang diterimanya dalam hidup. Tidak seharusnya seseorang bersikap sebagaimana tokoh dalam sajak tersebut, disiksa jiwa raganya tanpa ada niat untuk melawan, bahkan untuk mendendam pun tidak begitu. Sesudah membaca sajak itu, tentu ada orang yang menjadi sedih dan menyampaikan rasa simpati. Namun tentu ada juga pembaca yang merasa bahwa yang disampaikan atau dilakukannya itu tuh terlalu berlebihan. Bagaimana menurut Love LK? Nah, selanjutnya aku menampilkan penggalan puisi yang ditulis oleh Rumi, seorang sufi dari zaman klasik Paris. Aku hanya menampilkan sedikit saja karena puisi ini tuh sangat panjang sekali. Sajak ini berupa dialog, ini menggambarkan nasib dan juga sekaligus akal-akalan seorang darwis. Memang ada kata mengemis dalam sajak itu, tetapi darwis bukan pengemis. Darwis adalah orang, umumnya cerdas dan juga berpengetahuan luas, terutama dalam pengetahuan agama, yang dihormati masyarakatnya, meskipun tingkah laku dan jalan pemikiran itu tuh berbeda dengan anggota masyarakat pada umumnya. Nah, pengetahuan mengenai darwis inilah yang bisa menimbulkan salah pemahaman atau salah pengertian bagi pembaca seandainya tidak tahu peran darwis dalam masyarakat di berbagai negeri.
Nah, Lovelka, itu dia merupakan sedikit penjelasan berkaitan dengan hakikat penafsiran puisi. Sebenarnya penafsiran dalam puisi ini tuh seperti apa? Penafsiran yang baik dan benar itu seperti apa? Pada hakikatnya, sebagaimana yang telah disinggung dari awal, penafsiran ini tuh dipengaruhi oleh banyak faktor, tergantung pada situasi si pembacanya itu. Agar bisa menghasilkan apresiasi dan juga penilaian yang tepat, maka harus dibekali pemahaman yang memadai juga. Oke, Lovelka, apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk menyampaikannya di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya juga bisa lebih luas lagi menjangkau orang, begitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Alka bagi yang belum, aktifkan notifikasinya agar Love Alka semuanya bisa tahu ketika Alka mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video yang lainnya.